Aku mau bicara sama Ibu Nora nih, bisa nggak? Oh, silakan, silakan. Oh gitu. Tinggal di mana Pekanbaru Kak? Ibu Nora. Kenapa kau mau tahu tempat saya? Silakan datang. Enggak, soalnya kan Saya di Arengka. Aku aja yang tahu. Cukup aku aja saya yang kan, tahu ya kan, saya tahu di tinggal Pekanbaru juga. Saya di Arengka 1. Oh di area ke-1. Udah. Oke, siap. Oke, data jelas. Cuma itu aja Bu ya. Jadi Nah, silakan saya yang lele silakan. Oke, boleh aku ya. Jadi Bang Fandi atau Kanora tadi kan ada penjelasan bahwa Muslim itu Tuhannya orang Nabi Musa gitu ya. Boleh nggak tunjukin ke aku di Torah ada nggak tulisan Musa beragama Islam harus seperti itu, dan atau di Torah ada tulisan nggak kata Allah SWT gitu, ada nggak kira-kira? Silakan boleh dijawab. Iya, selamat siang semua. Yo, selamat siang jelang sore Palaban. Mau jawab Palaban, silakan Palaban. Saya mau jawab si Rian. Ya, silakan Palaban. Kalau yang saya tahu nggak ada. Nah kalau nggak ada, kenapa bilang Musa Islam ya? Maksudnya kenapa? Oke, boleh saya yang jawab? Saya Muslim sekarang yang Dan tadi Kristen. Allah SWT adalah Tuhannya Islam gitu maksudnya? Kan nggak ada. Silakan ya. Itu adalah Tuhannya Islam. Maksudnya kayak mana ini pertanyaannya? Gini, kan tadi ada pernyataan host yang berkata Allah SWT ini adalah Tuhannya Musa. Ya di Torah ada gitu kata Allah SWT. Tuhannya Musa. Ya gini ya, brother ya, dengarkan baik-baik ya. Ya silakan ditunjukkan, langsung ditunjukkan. Tapi sebelum usah memerintah. Tapi sebelum ke sana ya. Sebelum ke sana begini ya. Kalau Yahudi itu dia lebih fokus kepada tanah ya. Tanah itu Tuhan tuh mereka nggak perlu penting-penting amat saya lihat. Secara realitasnya mereka itu lebih condong kepada tanah tuh. Tanah itu Israel Raya. Jadi Tuhan itu cuma simbol bagi mereka itu untuk mewujudkan Israel Raya. Tujuan utama mereka adalah tanah Israel Raya. Dan sudah ada peta di itu di seragam IDF itu di lengan ada itu. Jadi mereka ya nama Tuhan nggak penting-penting amat bagi mereka itu. Bahkan mereka tak ucapkan itu. Nah sementara yang kita ini ya Muslim ya Kristen, Tuhan itu yang jadi rebutan nampaknya. Jadi Yahudi merebut tanah ya. Jadi yang lain itu berebut ketuhanan. Nah itu dari saya. Baik, saya langsung saja ya. Izin yang lain di mute dulu biar tidak berisik, tidak noise, tidak doubling. Yang lain di mute ya. Jadi berbicara Tuhan ya. Kalau kami, nama Tuhan kami kan Allah. Ayatnya di dalam surah At-Taha bisa kita dapatkan. Itu jelas gamblang tertulis, itu spesifik. Bahwa nama Tuhan kami Allah, harus menyembah Allah, sholat untuk mengingat Allah. Allah itu Tuhan kami. Nah, sering dipermasalahkan oleh kawan-kawan Kristen. Kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanahu wa Ta'ala. Artinya maha suci, maha tinggi, itu gelar ya yang disematkan di nama Allah itu supaya membuat nama Allah itu semakin bukan nama Allah itu yang ini ya. Jadi kenapa ada tambahan Subhanahu wa Ta'ala itu untuk memuliakan Tuhan, sebutan dari manusia. Kami manusia mengatakan Allah itu Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu maha suci, maha tinggi. Nah sama seperti yang terdapat di dalam Bible kawan-kawan Kristen. Di dalam Yesaya 15:57 kalau tidak salah ya. Nanti teman-teman Kristen silakan dibuka bahwa Tuhan itu maha suci,
Maha Kudus, Maha Tinggi. Nah, itulah Tuhan. Nah, kita tengok dulu ya, kenapa Nabi Musa ini kita katakan Islam. Karena Nabi Musa ini mengenalkan Tuhan. Tuhan itu Esa, satu. Ulangan 6 nomor 4. Yang kedua, Nabi Musa mengenalkan Tuhan itu tidak kelihatan. Musa kan Nabi. Coba kita tengok apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mengajarkan Tuhan itu tidak kelihatan. Di dalam surah Al-An'am 103, Tuhan tidak kelihatan. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Ya, teman-teman dengarkan baik-baik ya. Nah, sama dengan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Keren kali. Yesus mengajarkan juga Tuhan tidak kelihatan. Jadi ajaran para nabi ini sejalan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, Yesus Kristus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan. Tuhan satu dan tidak kelihatan. Tiba-tiba datang kelompok-kelompok yang enggak tahu dari mana asal usulnya, siapa yang ajarkan mereka, mengatakan Tuhannya manusia. Dia lahir, dia dari bayi sampai besar manusia. Ini siapa yang ajar ini? Kenapa kau cakap macam begitu? Tunggu dulu, ini kan pertanyaan iya, ini. Tapi itu kan menyulitkan orang, itu membodohkan orang. Mana ceritanya? Coba, ajaran para nabi mengajarkan Tuhan Esa dan Tuhan tidak kelihatan. Ayatnya sudah kujelaskan tadi. Nabi Musa ulangan 6 nomor 4, Keluaran 33:20, Tuhan tidak kelihatan. Sorry Bang Fandi. Sebentar, saya selesaikan. Ini kan yang aneh. Yang Bang aneh Fandi mau menjawab sesuatu dengan hal lain gitu maksudnya. Enggak. Yang saya herankan, kok bisa Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhannya para nabi? Kok Tuhannya manusia? Kelihatan pula. Ini ajaran siapa? Ini bukan pengajaran benar atau pengajaran sesat ini? Mari kita selidiki. Fokus kepada Musa dulu, Musa. Iya betul. Fokus Musa. Izin Fandi. Jadi gini, Bunda, boleh Musa itu Tuhannya adalah Allah SWT, dijawab dulu. Bisa satu-satu, Uni silakan Uni. Satu-satu teman-teman. Saya minta tolong host, jangan ada suara ketawa-ketawa di sini. Kita serius, kita bicara tentang ketuhanan ya. Jangan pakai suara ketawa ya host. Minta izin untuk hal ini. Oke. Perkenalkan, saya Rifa. Kalian sudah tahu saya mau kita diskusi pakai data. Kalau kalian tidak bawa data, saya tidak perlu dengarkan Udah kalian. lanjut lah, emang pakai data kok ini lanjut. Ya, jadi tolong ya, konsisten bawa data. Lanjut. Di mana tertulis di Torah ada Allah SWT. Oke, kita bicara tentang Tuhannya Musa. Berkata dia Betul? adalah beragama Islam, di mana dua itu aja. Baik. Mantap. Pertanyaan bagus. Perhatikan teman-teman ya, umat Islam tidak pernah mengakui kitab yang kalian pegang itu adalah Torah. Maaf ya, kalian jangan percaya diri kalian. Tidak pernah satupun alim ulama saya, nabi saya, mengajarkan bahwa kitab karangan yang tidak tahu siapa penulisnya itu dikatakan Torah. Torah dalam perspektif Islam adalah wahyu dari kata wa, ha, dan ya. Komunikasi cepat tersembunyi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kata-kata itu artinya apa? Hukum, ketentuan, kewajiban. Jadi kalau kalian bilang di mana kitab Torah, Torah yang mana kamu maksud? Torah Samaritan, Septuaginta, teks Mesora yang abad ke-9, Septuaginta yang ditulis di zaman Raja Ptolemy yang tidak tahu siapa penulisnya, Torah Samaritan yang tidak dipercaya oleh Rabinik, yang mana yang kamu maksud? Hah? Torah yang mana? Perjanjian lama kamu yang terjemahan kitab Torah, katanya kitab Torah. Kok Torah yang mana? Yang mana yang bertanya ini? Dia udah turun. Kalau bertanya tuh yang jelas sedikit. Torah yang mana nih? Kitab Septuaginta, teks berbahasa Yunani yang di zaman Raja Ptolemy ditulis oleh 70 orang yang nggak tahu siapa namanya. Teks Samaritan yang dimiliki oleh orang Samaritan yang tidak dipercaya oleh Rabi Yahudi dan Rabinik. Atau teks Mesora yang hadir baru di abad ke-9. Yang mana? Ya, gitu loh. Kalau tanya tuh yang inilah jelas. Biar kita juga bisa menjawab. Aku sampaikan sesuatu kan sebelum aku pamit. Mana dia? Kenapa turun? Itu Bun, maaf ya, saya Nusa Tenggara Timur Katolik. Jadi soal diskusi. Salam kenal brother Katolik. Ya.
Soal baik dan benar kita itu tergantung hati kita saja. Cara menghargai orang dan cara kita membuat orang itu merasa berharga walaupun di tengah segala kekurangan dia. Itu hal yang paling utama dan yang paling penting. Jadi entah dia kepercayaan dia macam mana, dia bikin apa atau memang seperti apa cara dia menyembah Tuhannya, itu urusan dia. Kita tidak boleh ada hak untuk mengatur seseorang. Karena Sudah. dosa atau tidak di akhirat nanti dia sendiri yang tanggung. Itu pikiran kami orang Katolik lah. Tamu kita Bang Ya. Habibie udah disapa Uni. Ya, saya akan tanggapi Uni. saudara kita tadi dulu. Saya akan tanggapi dulu brother kita yang barusan ini. Siapa yang bicara barusan itu? Menarik untuk saya bahas. Morgan. Morgan lanjutkan, Dek. Lanjutkan, brother. Saya dengarkan Anda. Ya, jadi saya bilang seperti itulah. Karena sistem kami di NTT tahu kan, kalau di NTT toleransinya sangat tinggi. Kami hidup bukan satu agama saja, banyak agama, berbudaya, beragama. Jadi kami tahu cara menghargakan agama lain. Kalau sudah bilang ya, Dek, biar ditanggapi, Dek. Hidup kami itu bersih atau tidak, macam lurus, tidak mau menyalahkan orang lain. Kami tidak suka itu. Ya, kalau sudah bilang Katolik ya. Iya, saya Katolik. Oke. Oke, salam kenal buat saudaraku Morgan. Sudah pernah berdiskusi dengan Uni nggak, Dek? Iya, Sudah pernah berdiskusi dengan Uni? aku sudah bilang kalau soal agama, kalau diskusi tentang kitab Al-Quran, maaf, karena saya ikut hati saya. No, bukan itu. Pernah nggak berdiskusi dengan Uni Rifa? Aku pernah ikut Bunda, tapi aku cuma dengar saja. Aku memang orangnya suka mendengar saja. No, adikku, bahasa Indonesianya gampang sekali kok. Pernah tidak terlibat diskusi dengan Uni Rifa? Aku tahu, aku sudah pernah ikut Bunda waktu berdiskusi. Pernah nggak kan? kita ngobrol berdua gitu, diskusi lintas iman? Pernah nggak? Jawab saja, pernah, tidak pernah. Aku tidak pernah Bunda, aku cuma masuk Masya Allah. Bunda Stop. mendengarkan saja. Stop. Shh. Pendengar diskusi dengan pelaku diskusi itu beda. Ya. Ya, memang Kenapa aku saya pertanyakan kepada Anda? Pernahkah Anda diskusi dengan saya? Supaya saya ingin bertanya kepada Anda. Ketika Anda diskusi sama saya, pernahkah saya menghujat Tuhan Anda? Pernahkah saya menyerang pribadi Anda? Tidak. Itu Setahu aku tidak. saya ingin bagus. Shh. Ini room dialektika lintas iman. Judulnya Kristen tak kenal Tuhan, lalu ada tanda tanya. Ini pertanyaan yang kita angkat sebagai bahan diskusi. Di Komal ini, adindaku, tempat kita menunjukkan bahwa apa yang kita imani ini ada landasan dan dasarnya. Terkait tentang kamu meyakini ini, meyakini itu hakmu sebagai warga Islam itu. Kalau kita bicara kata toleransi dari kata tolerir, salah satu maknanya adalah membiarkan. Saya biarkan kalian kok. Saya dari kecil sampai 37 tahun tidak pernah menghalang-halangi orang Kristen ke gereja. Sejak umur saya dari 0 sampai 37 tahun saya tidak pernah menyuruh orang, mengganggu orang beribadah. Itu saya. Karena Anda bicara dengan saya. Artinya saya sebagai seorang muslimah, kalau ditanya toleransi, waduh, saya membiarkan kalian dengan urusan kalian. Tapi ketika masuk dalam diskusi lintas agama, di mana kita tahu kita sedang berbicara dua arah. Dialog itu artinya apa? Adanya pembicaraan dua arah. Ada critical thinking yang akan terungkap pada saat itu. Siapa yang memiliki critical thinking? Ada konstruksi berpikir yang akan dibangun. Ada cakrawala berpikir yang akan diperlihatkan, yang akan dibagi. Ada transfer knowledge, ada transfer attitude dalam ranah dialektika. Kita mencoba untuk membuktikan apa yang kita sampaikan ini bisa didiskusikan secara ilmiah. Inilah gunanya Komal diskusi. Untuk apa? Supaya para penghujat agama, penghujat Tuhan bicara secara asumsi tidak berdasar, tidak diberi tempat. Karena kita arahkan untuk diskusi lintas agama yang terarah, terstruktur, teratur. Gitu. Jadi kalau Anda bicara, biarkanlah mereka dengan perbuatan. Oh, kami sudah, jangan diajarkan kami toleransi.
La ikraha fiddin, kurang apa ayat kami? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau mencaci sembahan orang lain, itu aturan kami. Kami diajarkan dalam Al-Qur'an, brother. Kami membiarkan kalian dengan sembahan kalian. Bahkan kata Rasulullah, jangan kalian berbuat tidak adil kepada kaum kafir yang mengikat perjanjian dengan kalian. Itu kalian. Jadi tolong brotherku, kalau bicara toleransi, tak usah dibicarakan begitu, toleransi. Implementasikan. Jangan mencoba menginjili orang yang sudah beragama melanggar keputusan SKB 2 Menteri. 1. Jangan berbicara di hadapan publik kalau tidak mampu menjawab. Kalau sudah mengajarkan ajaranmu ke hadapan publik, artinya kau siap bertanggung jawab. Unirifah katakan, Allah adalah Tuhan yang esa. Ada dalilnya. Jadi ketika berbicara di ruang publik tidak mau ada reaksi, ngapain bicara di publik? Sembunyi dalam kamar, tutup pintu, kunci kamar, makan, biar nggak ada yang tahu siapa kamu. Tapi ketika bicara di ranah publik, hak semua yang menonton untuk menanggapi. Di sini bertanya, Kristen tak kenal Tuhan? Mari kita bahas. Anda kenal tidak dengan Tuhan Anda? Kalau Anda mampu menjawab, silahkan. Kalau tidak mampu menjawab, biarkan kawan-kawan Anda yang bisa menjawab. Jangan halangi orang memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu hanya karena Anda tidak suka membahas ilmu tentang agama. Suka tidak suka itu urusan masing-masing. Tidak suka tinggalkan, jangan orang suruh berhenti. Begitu brotherku Morgan. Kami menghormati Anda, kami tahu NTT itu toleransi. Justru kami senang kalau kalian orang Kristen yang betul-betul jalankan iman kalian. Saya orang yang paling bangga bertetangga dengan kalian. Saya tahu dalil kitab kalian. Tampar pipi kiri, kasih kanan, kasihi musuhmu. Ada yang minta kepadamu, jangan kau tolak. Saya justru tunggu kalian aktualisasikan ajaran kalian itu loh. Senang saya. Seandainya saya lagi gabut, saya tampar mukamu, nggak kan kamu balas, karena kamu diperintahkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Bahagia saya, stres depresi lagi banyak masalah, pengen ninju samsak nggak ada, sakit tangan tampar Morgan aja lah. Kamu diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya orang paling bangga ketika berhidup di tengah orang Kristen. Harusnya andai kalian ikuti ajaran kitab kalian. Tapi kami di sini membuktikan bahwasanya segala macam tuduhan di luar sana dari kaum penista, Lina Wijaya, RK, Agatha, Presiden King, Christian Cepot, Taipudin Ibrahim yang kabur ke luar negeri, Suntini penista Islam yang kabur ke luar negeri, Sopi Kuntul yang tinggal di luar negeri, Paul Jong kabur ke luar negeri, terbirit-birit terkencing-kencing, para DPO dari kalangan Kristen yang dikatakan pendeta itu, kami menjawab kalian. Dan bukan hanya menjawab, kami pun menampar kalian karena kalian bertentangan dengan logika sederhana. Ini kami. Karena hak kami adalah mencerdaskan bangsa. Kewajiban kami meluruskan yang sesat. Kenapa kami debat kalian? Kami mendebat kalian yang membawa dogma-dogma yang tidak sesuai dalam kitab kalian. Kami mendebat kalian yang menjelaskan Islam tanpa ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan kami. Kami mendebat itu, bukan keyakinanmu yang kami debat. Kau mau nyembah botol kecap, aku nggak peduli, Morgan. Suka-suka kamu deh. Tapi ketika berbicara di ruang publik, ada pertanyaan harus dijawab, ada pernyataan harus ditanggapi. Inilah gunanya room dialektika lintas iman, transfer knowledge. Tahu tidak? Saya ini sudah selesai SKS tentang metodologi belajar. Metode belajar salah satu yang diajarkan di kampus saya adalah membangun critical thinking dengan metode deep dialogue dan membangun critical thinking. Saya implementasikan apa yang saya pelajari di kampus. Apa itu deep dialogue? Ini yang kita lakukan sekarang. Deep dialogue dan membangun critical thinking. Jadi kalau Anda tidak suka, jangan orang yang Anda sudah berhenti. Anda minggat dari sini. Kalau Anda bisa menjawab, jawab sudah. Pakai data. Biar tidak dikatakan penghujat. Kalau Anda ingin menanyakan tentang Islam, tanyakan ke saya. Saya dedikasikan kehidupan saya belajar untuk menjawab kalian. Begitu. Komal Islam itu begitu, Adinda. Silakan Morgan. Ya, seperti itulah ya Bunda cakap. Saya pun macam sedang juga lah, macam pemasukan seperti itu. Itu kan menambah macam kita, motivasi untuk kita ke depan lah. Tapi sudah aku bilang bahwa dasarnya itu kita menghargai orang, menghargai agama orang lain. Nah, itu dasarkan seperti tadi aku bilang. Jadi
Nah, karena nantinya hidup kita bersih atau tidak itu tergantung diri kita. Cara hidup kita di dunia ini bersih atau tidak itu nanti kita akhirat nanti baru kita pertanggungjawabkan di atasnya, seperti itu. Itu pikiran kami. Iya, itu ranah dogma, Dinda. Ranah dogma itu tidak boleh disentuh sama orang lain. Karena itu saya tidak mampu berdebat dengan orang yang jatuh cinta dan orang yang mengatakan saya yakin, saya yakin. No, saya tidak perlu debat dengan orang seperti itu, buang-buang waktu. Begitu loh, ya. Jadi kembali lagi, Anda kesini ingin diskusi atau tidak? Kalau tidak, tanya saja dengan Uni Rifa. Saya itu hari kan pernah kan aku marah di room ini, aku masih ingat. Nah, jadi aku sekarang kembali lagi, macam aku pengen minta maaf lah. Pasal itu hari kan aku sudah kasar, nah, jadi sekarang aku bagikan macam pendapat saya seperti itulah. Ya. Pasal kita marah, aku ya, tahu. Ada pertanyaan tentang Islam. Adinda Kumorgan, silakan 1001 pertanyaan untuk Anda. Saya bersedia menjawab dari pengetahuan saya. Kalau saya tidak mampu menjawab, saya akan tanya pada ulama saya akan jadikan PR. Silakan. Saya tidak punya ada pertanyaan sama agama lain, pasal kami hidup di sana, hidup bersama. Jadi tidak. Ya, tidak kalau begitu artinya tidak ada kepentingan di Komal ini ya. Iya, berarti tidak ada kepentingan di Komal ini. Oke. Ya silakan laksanakan iman Anda, silakan Anda jalankan iman Anda. Kalau Anda butuh ilmu, butuh informasi, masuk ke room-room seperti ini untuk mendapatkan informasi tentang agama. Ya mungkin yang lain, saya hanya mau menanggapi yang mau diskusi saja. Tadi pertanyaan tadi bagus itu. Mana dalam kitab Torah? Itu bagus banget tuh. Kita akan kritisi dulu. Yang mana sih yang Torah? Ya, mana yang Torah? Kitab orang Samaritan. Saya punya 4 linknya teman-teman. Mungkin kita bahas itu dulu. Ini menarik untuk dibahas. Saya kasih materi teman-teman. Saya kasih data ya. Masya Allah ini bagus nih. Izin ya host, saya kasih materi tentang kitab ya. Lanjut. Teman-teman perhatikan, kita pakai data tentang Torah. Pertanyaan tadi bagus. Torah yang manakah kira-kira yang Torah yang benar, teman-teman? Kita kalau bunda diskusi, aku izin pamit dulu ya. Silakan Adinda, silakan. Oke, kita lihat 4 teks ya teman-teman ya. Kita lihat 4 teks. Oke. Saya akan perlihatkan datanya. Ini hasil kajian dari salah satu ulama saya, Ustadz Aki Kamarudin. Sehat selalu, semoga Allah jaga antum. Terima kasih atas ilmunya, Masya Allah, Barakallah. Ya. Ini ya. Silakan diperhatikan. Ini komparasi antara 4 naskah Torah. Torah Mesoret. Ini linknya teman-teman ya. Torah Septuaginta LXX yang berbahasa Yunani, Torah Gulungan Laut Mati di SS, Torah Samaria atau Samaritan Text. Ya. Nah, di sini. Jadi yang mana yang betul? Kenapa saya katakan mana yang betul? Karena berbeda, teman-teman. Di intina Jepang doang dalam. Berbeda 4. Mana yang betul ini? Ketika kalian bertanya, Torah mana yang kalian pegang? Kalian pegang yang mana? Kalian pegang Torah Mesoret? Atau Torah Septuaginta? Torah Gulungan Laut Mati? Atau Torah Samaritan? Yang mana nih? Kalian konsisten dulu tapi ya. Tolong konsisten dulu. Sebutkan mana yang kalian pegang, baru saya jelaskan, baru saya jawab. Nah gitu. Islam adalah agama yang kitab sucinya adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Kata Allah yang turunkan Taurat dan Injil. Tapi apakah Tauratnya itu yang kalian pegang? Maaf, tidak. Kitab yang kalian pegang itu adalah kitab suci yang telah bercampur, kitab yang dikatakan suci yang bercampur dengan tulisan-tulisan manusia yang dikanun oleh entah siapa, otoritasnya apa,
dan diterjemahkan oleh entah siapa. Sementara Torah itu apa? Torah adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa dari kata wa, ha, dan ya, artinya komunikasi cepat tersembunyi yang diberikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Mana dia? Saya tidak tahu. Kenapa saya harus cari tahu? Kitab saya Al-Quran. Saya pengikut Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Musa adalah Nabi. Tapi bukan untuk saya. Tapi untuk kaumnya, yaitu siapa? Bani Israel. Maka Torah adalah kitab suci untuk Bani Israel. Kenapa saya yang bertanggung jawab mencari Torah? Katanya beriman kepada Torah. Beriman artinya bukan menjadikan kitab yang dianggap Torah sebagai konsep keyakinan, tetapi beriman artinya percaya bahwa Nabi Musa dulu pernah diberikan Torah untuk kaumnya dan Nabi Musa sendiri. Begitu cara kami beriman. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya bertanya Bu Ripa. Bu Ripa ingat waktu diskusi dengan Bu Yuni? Yes. Ibu Ripa mengatakan bahwa Ibu Ripa dihamili Yesus. Ya, saya menjawab karena itu tuduhan umat Kristen. Umat Kristen mengatakan saya hamil 4 bulan. Jangan potong saya menjawab. Saya punya videonya. Saya masih record itu. Anda bertanya, itu kan diskusi, itu kan diskusinya. Saya mau menjawab, jangan dipotong. Saya yang diskusi, tentu saya yang tahu. Ya, diskusi dengan Bu Yuni. Aduh, ini orang ini ya. Kau kejang-kejang kau masuk di sini, buka kamu dulu biar kami tahu siapa kau. Saya dituduh hamil oleh Yuni, dibenarkan oleh Bom-Bom, dibenarkan oleh kalian Kristen. Maka kalau ada perempuan yang hamil tanpa disetubuhi, maka siapa yang menghamili? Kalau bukan Tuhan. Hah? Bunda Maria itu dihamili siapa? Bunda Maria itu dihamili siapa? Sehingga dia punya anak tanpa suami. Saya kalau tak Mariam ada suami. Mariam dihamili oleh siapa? Di kitabmu siapa? Di kitabmu siapa yang menghamili? Di Mariam yang hamili siapa? Dalam Al-Quran, Allah mampu membuat manusia tanpa ada ayah dan ibu, menghadirkan manusia tanpa ayah, apalagi tidak ada. Kenapa? Allah mengamili dalam maksud menggaulinya. Pertanyaan saya, Tuhanmu punya kelamin enggak? Tapi kenapa di Al-Quran saya tanya, Tuhanmu punya kelamin enggak? Tidak. Yesus tidak punya kelamin, jadi yang disunat itu bukan Yesus. Dalam kemanusiaannya itu punya kelamin. Dalam kemanusiaannya itu punya kelamin. Oh, berarti manusia itu bukan Tuhan. Ini apa hubungannya? Ini masalah hamil, Laban nggak usah ikut campur. Saya lagi Daud. Saya belum, kau jangan bertanya-tanya. Kau sudah sudah saya jawab tadi. Framing di sini. Laban diam dulu. Masih lagi kesempatan saya bertanya. Saya mau bertanya. Berarti kau katakan bahwa manusia Yesus bukan Tuhan, betul? Enggak. Kita mau konfirmasi dulu nih. Orang Kristen ini beda-beda soalnya. Berarti manusia Yesus bukan Tuhan ya? Dalam lain beda. Yesus itu manusia, Yesus Tuhan bukan. Konsisten lah. Yesus itu dua natur itu dalam ketuhanan. Ketika dia sebagai manusia berkelamin, saat itu dia Tuhan bukan? Ya, dalam kemanusiaannya berkelamin. Ketika dia manusia itu dia Tuhan bukan? Bukan. Oke, teman-teman dengar ya. Bukan. Dengar teman-teman ya. Yesus yang manusia itu Tuhan atau bukan? Sekali lagi saya mau konfirmasi ini teman-teman. Artinya biar kita tahu nih Tuhannya ini tidak berkelamin. Teman-teman dengarkan, teman-teman sekali lagi kita dengarkan orang Kristen ini menjawab. Dalam wujud manusianya itu berkelamin. Kan firman menjadi manusia. Wujud manusia itu Tuhan bukan? Bukan Tuhan, manusianya itu bukan Tuhan. Dengar teman-teman. Jadi Ratu Entok menghujat foto manusia berkelamin itu bukan Tuhan menurut Daud. Saya bertanya juga. Sekarang saya bertanya juga, Bu Rita. Tunggu dulu. Selesai dulu. Kamu di sini bukan majikan. Kau bukan majikanku di sini. Ini Komal Islam. Saya tahu Komalnya. Gantian bertanya. Siapa? Bukan kau yang ngatur. Yang mengatur. Oh iya dong. Ini saya narasumber. Kau narasumber. Kau tamu di sini. Ikut aturan Komal Islam. Bukan Komalmu. Komal saya ini. Fandi, ini Komal saya bukan Fandi. Bukan nama Ripa. Fandi, ini Komal ini atau bukan? Udah cukup. Komaluni.
Nggak tahu kok ini koma saya. Saya lagi bertanya. Di sini saya ingin mempertontonkan betapa orang yang mengaku Kristen pada dasarnya akan menghujat Tuhannya. Dia katakan bahwa Tuhannya yang berbentuk manusia itu bukan Tuhan, teman-teman. Tapi dia katakan di sisi lain bahwa Yesus itu punya sisi keilahian dan sisi kemanusiaan. Maka teman-teman, dialah yang mengatakan bahwa Ratu Entok tidak menghujat. Kenapa? Ratu Entok tidak menghujat manusia Yesus, tapi menghujat. Saya ini untuk membela Ratu Entok nih, buat tahu nih orang Kristen lain nih. Diam dulu. Ceramah di sini lah. Kalau ceramah nanti ceramah. Ini Komal Islam. Kami boleh ceramah. Fokus kami menyiarkan Islam di sini, bukan menyiarkan agama Kristen. Yang ada kan dalam Puris. Kau framing tadi di sini. Kalian itu biasa membela yang salah ya, Ipa ya? Yang mana yang salah? Membela yang salah. Oke, saya ceritakan siapa yang membela yang salah. Kalau ada Tuhan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang salah, benar nggak, Jeff? Benar nggak menurutmu, Jeff? Menjadi kasusnya apa? Penghujatan kan? Ketika ada manusia yang dituduh menghujat Tuhan, lalu dia dihukum, padahal dia tidak pernah menghujat Tuhan. Ini dihukum benar atau tidak nih kalau dihukum? Boleh saya bertanya sama Bu Ripa? Diam, saya lagi ngomong sama si Jeff. Saya membuktikan kalau kalian umat Kristen yang membela kejahatannya. Diam dulu. Itu susahnya kalau diskusi dengan Bu Ripa. Turunkan saya sama si Jeff. Ya nggak perlu orang kayak kau memframing dari masuk. Nggak perlu, kau turun. Jeff, jawab pertanyaan Uni adikku. Jeff mengatakan kami terbiasa membela orang yang salah. Sekarang saya tanya balik kepada Jeff. Kalau ada orang yang benar, tidak berdosa, dihukum mati, ditelanjangi, ditusuk lambungnya, dikatakan menghujat Tuhan, apakah ketika dia dihukum mati di tiang salib terkutuk itu perbuatan benar atau salah, Jeff? Ngangeng diam kau. Siapa yang izinkan Guru Zendi ngomong? Siapa yang izinkan? Anda siapa di sini, Laban? Moderator, pemilik Komal. Saya lagi ngomong sama si Jeff, mengcounter pernyataan dia bahwa kalian itu, maksudnya kami umat Islam, terbiasa membela yang salah. Saya bertanya kepada si Jeff, dihukum mati terkutuk di tiang salib karena membela orang-orang jahat, itu membela yang salah atau membela yang benar, yang membenarkan kematian itu adalah sebuah kutukan? Jawab. Jawab dong. Yesus dijadikan kutukan. Kau tahu nggak itu? Yesus dijadikan kutukan. Jadi benar nggak orang yang tidak pantas dikutuk dijadikan kutukan? Itu benar nggak itu? Menurutmu? Di dunia memang jadi kutukan. Berarti kau membela orang Yahudi yang mengatakan Yesus terkutuk ya? Berarti kau membela kejahatan atau membela kebenaran? Membela orang Yahudi yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib karena menghujat Tuhan. Kau membela kebenaran atau membela kejahatan? Kamu tahu nggak hakikat iblis itu apa? Penipu. Itu yang dikerjakan iblis di dunia. Iblis itu penipu, ya, mengatakan orang benar tidak pernah berbuat salah, mati terkutuk, itu penipuan namanya. Kamu ya, tahu upah dosa adalah maut. Pekerjaan si iblis. Upah dosa adalah maut. Pertanyaan saya, Yesus itu mati karena dosa atau bukan? Upah dosa adalah maut. Itu natur dosa. Tahu nggak arti natur dosa itu apa? Apa arti upah dosa adalah maut, brother? Jelaskan dulu. Yaitu mengalami kematian pertama. Yang kedua mengalami namanya sakit penyakit, terpisah dengan Allah. Manusia mati? Kenapa manusia mati? Karena natur dosa itu. Berarti kau bilang Yesus berdosa? Dia menerima kutukan. Berarti kau bilang Yesus terkutuk dan berdosa? Wah, keren banget. Emang dia dijadikan kutuk, ngerti nggak? Berarti dia yang kutukan itu. Berarti Yesus sendiri adalah kutukan. Waduh, subhanallah. Dijadikan kutuk. Siapa yang menjadikan dia kutuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang Blender, ini penting ini buat tim kepolisian. Polisi, tolong tangkap pengutuk Tuhan. Berarti Yesus itu terkutuk dan jadi kutuk. Iya, dia itu dijadikan kutuk. Dosma. Mana si pengacara Kristen ini? Di kayu. Tangkap pengutuk Tuhan. Tunggu dulu, Jab. Diam dulu, Jab. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Subhanallah.
La ilaha illallah dikutuknya tuannya. Dosma. Nah, ternista kau Dosma, tuan kau dikatakan terkutuk sama si Jeff. Astagfirullah. Astagfirullah. La Tek Dosma. ilaha Tolong. astagfirullahaladzim. Tek si Dosma. Tek si Dosma ini, angkat nih Dosma nih, banyak kerjaan kau Dosma. Kau masukkan penjara ini orang-orang pengutuk Tuhan ini. Gak tersakiti hati kau Dosma, mengatakan terang-terangan loh dia mengatakan Tuhan kalian terkutuk loh. Gila memang ini, parah ini. Gila kali. Jahat kali kau. Kemanusiaannya Rifa. Kemanusiaannya terkutuk. Pak Lici, tangkap ini Pak penista agama Pak. Jahat kali kalian, memang kalian kutuk Tuhan. Tolong dulu, tolong share ke Dosma ini. Kayak mana kok Tuhan terkutuk ini? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, banyak kerjaan si Dosma ini melaporkan orang Kristen penghujat Tuhan ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masa dikutuknya Uni? Kayak mana kok dikutuknya Tuhan ya Uni? Iya, ngeri kali loh. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Subhanallah. Ngeri kali. Kok kenapa kalian kutuk Tuhan kalian? Astagfirullahaladzim, gila kali. Ngeri kali. Betul. Kok ngeri kali kalian gitu loh. Kok aduh ya Allah ya Rabbi. Kalian Kristen lain nggak marah ini kayak gini? Kalian ngutuk Tuhannya. La ilaha illallah. Ngeri kali. Kenapa nggak dinasihatin? Astaga. Udah aku nasihatin, udah. Udah. Nasihatin lah, jangan dibiarkan kayak gitu mengutuk Tuhannya sendiri, kurang ajar kali. Astagfirullahaladzim. Tolong dong, panggilkan si Dosma si jabat SHMEC apa itu gelarnya panjang kali pun, tahu aku. Tolong dong. Banyak ini masuk penjara ini. Masuk penjara lah kalian pengutuk Tuhan ya. Kurang ajar mereka nih ya. Tuhan itu dikutuk. Selamat sore. Kenapa nih Rifa belum paham? Apa Ale? Berarti betul Tuhanmu terkutuk Ale? Dia yang tidak terkutuk dibuat terkutuk. Berarti orang yang tidak terkutuk, yang tidak berdosa sama sekali dijadikan terkutuk. Wah. Iya, karena Yesus di waktu zaman itu dianggap menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Dianggap menghujat Tuhan, tapi dia tidak menghujat Tuhan sebenarnya. Iya. Dan karena dia tidak bersalah tetap terkutuk. Bagaimana? Waduh, dia bersalah nggak itu? Si Yesus ini jahat nggak sih menurut kamu, Ale? Dia penghujat Tuhan nggak menurutmu, Ale? Bilang si Yesus sih, masa bisa bilang si Muhammad? Nggak bisa, jangan bilang si Yesus. Loh, Yesus itu banyak. Ya, Yesus itu banyak. Yang saya maksud adalah manusia yang bukan Tuhan tadi. Kan si Jeff yang bilang dia bukan Tuhan. Kenapa kalian tersinggung? Ale, saya tanya, terkutuk aja kalian terima, kok saya bilang sih kalian tersinggung? Lucu kalian ini loh. Yesus, waktu dia hidup di dunia, dia penghujat Tuhan atau tidak, Ale? Oh, enggak dong. Nah, maka orang yang tidak menghujat Tuhan ini dikutuk siapa? Yang mengutuk dia hukum Taurat, Tuhan Bapa, atau Yahudi? Siapa yang mengutuk dia? Silakan. Atau kalian yang mengutuk dia? Siapa nih? Enggak, kan kalau orang disalib pada zaman itu dianggap terkutuk, ya kan? Dianggap terkutuk atau terkutuk? Coba baca Galatia pasal 3:13 dulu. Tapi oke, kita baca enggak terkutuk. Bentar. Kita baca dulu Galatia dulu. Bentar dulu. Terkutuk. Yang membuat terkutuk siapa? Yang membuat terkutuk siapa? Pada zaman itu. Oh, orang berarti bukan Bapak yang menjadikan dia terkutuk. Oh, Bapak sih? Yang menjadikan dia, menubuatkan dia merekayasa, membuat kisah bahwa dia harus mati terkutuk di tiang salib itu siapa? Makanya kok kasih paham, siapa yang menjelaskan? Siapa? Yang jelasin siapa? Yang menjelaskan siapa? Tadi saya udah bilang Yesus itu tidak terkutuk, dibuat terkutuk gitu. Yang membuat dia terkutuk siapa? Karya penyaliban Kristus itu maknanya berbeda dengan yang mempercayai Yesus sebagai Yang membuat karya penyaliban siapa? Yang membuat karya penyaliban siapa? Aduh, udah dijawab. Astagfirullahaladzim, udah dijawab. Siapa? Kok pakai astagfirullah, lancang kali. Pemakan BABA, BIB. Jangan pakai istilah. Pasal berapa kalau bilang itu artinya bukan pasal-pasal. Kau nggak malu ya baca-baca istilah Islam? Kau kan Kristen. Pakailah agamamu. Itu bukan istilah. Gak usah kau baca gitu. Tunggu. Sejak kapan orang Kristen mengenal kata astagfirullahalazim, astagfirullah itu? Saya di Arab, ketemu teman Arab Kristen. Mana teman Arabmu mengucapkan astagfirullah? Tunjukkan kawan Arabmu suruh naik ke sini. Panggil. Saya panggil ya. Astagfirullah. Sejak kapan di kitab kalian ada tulisan astagfirullahalazim? Ini memang ada di kitab kami. Kalian Kristen pakai kitab kalian aja nggak pede.
Pakai kitab kalian berbahasa Yunani itu. Mana ayatnya kalian suruh? Inilah kalian nih, liciklah seperti ular, cerdiklah seperti ular. Kalian menggunakan istilah-istilah kami untuk menginjili orang yang sudah Islam. Nggak usah pakai istilah kalian, kok nyamar-nyamar jadi Islam. Pakai Di sini kan lagi berdiskusi, gimana ya? Oh iya dong, artinya kalian kan menginjili kami kan? Oh enggak, ini kan kalian membahas kitab kami dan berarti kalian membahas kitab kalian, enak aja. Di sini tempat orang Kristen bertanya tentang Islam, tapi karena kalian ngapain kami tanya Islam? Ya ngapain kau naik ke atas kalau gitu? Lah kan tadi di bawah ini ada yang di atas kan nggak ngomong nih, ada Kristen nggak ngomong kalau udah nggak usah banyak, jangan panjang kali lebar kok Ale. Pertanyaanku, yang menjadikan Yesus terkutuk itu siapa? Jawab, singkat, padat, cepat, terpercaya nih biar kita tahu nih siapa yang mengutuk Yesus nih. Udah dijawab ya, jadi nggak usah teman-teman Kristen kalau udah jawab. Turunkan udah dijawab. Udah dijawab, jangan ulang-ulang ya. Ali, jawab. Itil panjang. Sabar bang, belum tentu itilnya panjang, saya tahu. Takutnya pendek. Ya kita kasih guru Zending untuk menjawab dulu. Ini ngeri kali orang Kristen ini banyak kali menghujat Tuhannya ya, mengutuk Tuhan. Kalian benarkan. Giliran Ratu Entok menyuruh cukur itu bukan Yesus, kalian bilang penghujat. Lanjut. Antara kekristenan dan Islam itu dua substansi yang berbeda itu, yang tidak bisa akan pernah bisa diperdebatkan itu. Stoplah. Saya mau bilang, dua parameter yang berbeda untuk merujuk kesimpulan yang sama nggak bakalan pernah jumpa. Aduh, izin ya. Sebentar. Aduh, stop. Aduh, ini kok ngeri kali nih. Stop berdebat. Enak aja stop berdebat. Kalian membawa paradigma yang keliru tentang Islam, kami suruh stop berdebat. Lanjut. Sebentar dulu. Kisanak, yang mau saya bilang, parameter Anda itu berdasarkan kebenaran yang Anda ketahui. Dan parameter lawan berdebat Anda bukan parameter yang Anda ketahui, dan itu akan memunculkan yang namanya apa ini parameter yang belum apa nggak ngerti Anda ini parameter yang tidak diketahui. Parameter yang tidak diketahui. Justru di sini kita menunjukkan mana parameter yang harus diikuti dan diketahui. Kalian bertanggung jawab untuk menjelaskan parameter kita universal, kebenaran universal, kebenaran yang koresponden dan juga koheren. Kalau kebenaran yang bersifat universal. Dengar. Sebentar. Ketika tunggu dulu, saya menjelaskan dulu. Aduh. Parameter. Sebentar dulu. Kita substansi ya, kita substansi. Kristen tak kenal Tuhan, kok lari kemana-mana. Kita bahas tentang teodisia dulu. Kita bahas teodisia kalau begitu. Kalau itu yang menjadi bukan Anda. Anda mampu nggak? Ada ilmu nggak? Mampu nggak, Bu? Bukan masalah mampu nggak mampu. Sekarang aku tanya dulu, apa parametermu? Sebagai Kristen, kau di sini sebagai apa? Kau bilang parameter. Ya udah, kau bahas sudah. Apa parametermu? Parameter kebenaranmu apa? Oke, parameter kita berarti teodisia dong. Ya kau jelaskan apa teodisia? Jelaskan di sini. Berarti Yuni belum paham. Jelaskan, ngomong kau di sini. Kami umat Islam ini tidak mengenal istilah-istilah Yunani, tidak perlu kami menghafalkan istilah Yunani, teodosia. Di sini parameter kebenaran adalah adanya. Ketika kau bicara, kau mengklaim itu ada bukti-bukti yang bisa kau dukung untuk membuktikan bahwa yang kau ucapkan itu tervalidasi. Pakai dalil, faktual, realitas, boleh. Pakai koresponden, boleh. Pakai konstruksi berpikir menggunakan akal sehat, boleh. Itu nama diskusi, critical thinking. Ketika kau bicara parameter-parameter, sekarang kau tanya dulu, parametermu di sini apa? Sudah, artinya parameter untuk... Jawab dulu. Parametermu menggunakan diskusi lintas agama di sini. Kau menggunakan parameter apa? Apa parameter yang kau gunakan di sini? Oke, parameter yang kita gunakan teodisia dong. Kau jelaskan dulu teodisia. Aku tidak mengenal bahasa teodisia, itu bukan bahasa yang harus kupelajari. Kau jelaskan apa itu teodisia? Anda mau berbicara tentang Tuhan tapi teodisia nggak paham. Banyak kali ceritamu. Kita di sini bicara tentang agama. Agama itu sumber kebenarannya adalah kitab suci. Maka parameter kita mendiskusikan agama adalah kitab suci. Ketika kau bilang kami harus membandingkan, memang kita mengkomparasi di sini. Apa masalahnya? Kita mengcompare. Kenapa kita harus mengcompare? Karena kita akan menuju kebenaran universal. Apa kebenaran universal? 9 teori kebenaran di sini. Adanya koresponden, adanya koherens. Kalau kau membawa kebenaran subjektif, silakan, itu dogma agamamu. Kami nggak ada urusan dengan kau. Kita di sini sedang membicarakan kebenaran universal. Apakah itu manusia? Apakah itu Tuhan? Kau jelaskan secara universal. Definisi secara etik.
epistemologi dan terminologi manusia. Sesuai tidak dengan keyakinan yang kau imani itu, bahwa kau telah memenuhi parameter kebenaran universal, bahwa definisi manusia secara parameter universal adalah babi, bu, ceca, cicu. Maka ketika aku tanya keyakinanmu adalah sesuai tidak, koheren tidak dengan parameter kebenaran universal ini. Sekarang saya tanya, Kristen tak kenal Tuhan. Apa yang mau kau tanggapi dari judul ini? Parameter ngapain aku belajar bahasa Yunani di sini? Dengar dulu Yuniripa, di dalam bukunya Asari itu, di dalam epistemologi keislaman. Buku apa? Buku apa itu? Dengar dulu. Ya buku apa? Jelaskan dulu bukunya apa? Halaman berapa? Dengar dulu. Buku jangan-jangan nggak ada buku itu. Nggak percaya aku, kalian penipu, kalian banyak pendusta. Kalian bilang ada di ayat ini, ternyata nggak ada ayatnya. Tunjukkan bukunya. Buku apa? Dengar dulu, Neripa. Saya nggak pernah baca memang, makanya saya tanya. Emangnya aku harus baca buku yang pernah kau baca? Enak aja setiap buku yang kau baca. Jangan-jangan kau baca buku porno, terus aku harus baca juga buku porno yang kau baca. Tidak semua buku yang kau baca aku harus baca, brother. Tapi setidaknya ketika kau bicara bahwa kau baca buku ini, kau tunjukkan bukunya. Buku apa? Buku Asyari apa? Asyari siapa Asyari? Asyari mana? Adiknya Tamara Blesetsky. Bagaimana seketika saya masih membuat sedikit pengetahuan Anda kepanasan? Buku Asaria tadi, buku Asari. Buku apa itu? Kalau masalah buku kurang saya mungkin Neripa kurang. Aku nggak pernah baca buku Asari. Kau tunjukkan bukunya. Banyak kali bacotnya. Baca buku-buku. Taunya kau yang nggak pernah baca. Tenang. Santai dulu, biar saya ajarin. Nggak bisa. Ini masalah akidah ini. Ini kita tidak mau penyesatan. Nggak bisa santai ini. Ini kita nggak mau ada orang yang mengutuk-ngutuk Tuhan di sini. Tunjukkan buku Asari. Oke. Buku Asari halaman berapa? Tulisannya apa itu? Asari. Mau cari ini buku Asari ini. Oke, dengar ya. Buku Asari. Dengar ya. Di dalam bukunya Asari dituliskan bahwa di dalam epistemologi. Apa judulnya? Apa judul? Aku nggak percaya sama kau. Apa judulnya buku Asari? Ya, cari dulu. Nggak percaya aku. Di situ. Maksud saya lebih tahu. Ya kau, makanya kau tunjukkan. Aku nggak tahu memang. Buku Wahyu Asari jangan-jangan kau baca. Mana tahu aku. Buku Asari. Nih, kau tengok. Ya wajar lah kau yang lebih tahu kau baca buku itu. Emang kau harus baca buku setiap buku yang kau baca. Enak aja kau, jangan-jangan kau baca buku kitab tentang Sutarman terus aku tahu buku itu. Buku Asari, teman-teman. Buku Asari. Jual Budi Asari ya. Budi Asari dia. Tasaibi, Gurjen, Tasaibi Tohobi. Iya, maksudku biar tahu bahwa dia ini seorang buku akademisi. Asari mana? Aku nggak baca buku dia Asari. Seorang akademisi tetapi etika di dalam berkeilmuan nggak paham. Ini etika, ini mengkritisi sumber yang dibawa oleh lawan diskusi. Tunjukkan buku Asari dulu. Mengkritisi dua substansi yang berbeda. Kau mengkritisi dua substansi yang berbeda. Saya mengkritisi klaim kau. Kau bilang buku Asari. Mana buku Asari? Jual Budi Asari terlengkap. Sentuhan parenting. Bentar dulu yang lain diam. Ya. Sentuhan parenting Budi Asari. Ini bukan. Mana buku Asari ini? Buku Wahyu Asari. Ya, biar saya ajarkan sama Neripa ya. Sebentar. Biar saya kau ajarkan aku di sini buku Asari itu. Aku nggak percaya sama Oten soalnya banyak penipu. Giliran dibilang di kitab kami ada tertulis, ternyata nggak tertulis. Ya. Buku Asari, Ayu Azari nulis buku. Mana aku tahu. Tenang dulu, tenang. Santai. Turun kau pagan Quran, kau aja udah menghujat. Turunkan Fandi, nggak perlu kita menghadapi penghujat. Yang mau bicara aja. Nggak butuh kita orang-orang yang menghujat itu. Buku Asari, mana tahu gara-gara kau aku bisa beli bukunya nanti kan? Ini aku mau beli buku nih. Bucket buku parenting Nabawiyah. Nah, ini nih mantap nih. Ini jangan maksudnya nih Budi Asari nih. Kita baca, ini teman-teman kita edukasi. Kita rekomendasikan buku Asari. Buku Asari ini buku apa? Mari kita baca. Gini edukasi. Ya, itu tentang epistemologi Islam ya. Biar Neripa juga paham. Oh iyalah, harus paham aku. Masa kau aja yang baca buku Asari? Aku nggak baca. Iya. Iya. Yang lain. Ada yang mau bicara nih. Blender. Udah baca kau buku Asari bang? Kau baca besok buku Asari bang? Blender. Kau baca besok buku-buku epistemologi ya? Iya, biar saya jelaskan sama Neripa. Gak masuk surga juga kau paham itu epistemologi ya? Hanya kebanyakan ini jadi kebanyakan ini. Aku kebanyakan baca Bible, nggak kayak kau. Kau kebanyakan baca buku Asari, makanya kau nggak tahu Biblemu. Aku kebanyakan baca Bible aku. Sampai tahu aku Galatia 3:13 Tuhan dikutuk. Ayu Asari mungkin itu nih. Iya, aku kebanyakan baca Bible soalnya. Kita lihat buku Asari, mari kita baca bersama.
bagus loh Guru Zending ini loh. Dia merekomendasikan kepada kita buku Asari yang akan kita baca bersama teman. Baca ya. Si Rocky Gersang itu naikkan Pandi, naikkan kursi Rocky Gersang itu. Tuh hantu belau itu naikkan aja dulu, nggak apa-apa. Pandi Uni yang tanggung jawab, naikkan dia. Tapi kau serius kau Gersang, macam-macam ku tabuk kau. Ya Gersang, silakan kau bicara. Kau udah baca buku Asari belum Gersang? Rocky. Ya Gersang, anomali. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore Gersang. Sudah baca buku Asari, Gersang? Selamat sore anomali. Aduh, ini Tromol Ninja diam dulu ya, Yolaban ya. Saya bicara sama Guru Sungguh. Oke, saya baca ya Uniripa ya dalam bukunya ya. Baik, dalam bukunya dulu perkenalkan Asari. abangku. Sebentar. Kami ingin baca bukunya. Ya, sebentar. Tenang dulu. Kami ini, kau nggak tahu kau buku yang kubaca. Belum selesai kubaca Muhammad ini ya. Martin Link belum selesai. Banyak buku yang mau kubaca nih. Bukunya, dengar dulu masa. Dengar dulu. Aduh. Masa saya Mute dulu, cari dulu. Nggak cari dulu aja. Nggak takut saya. Kalau takut itu lubang hidung saya biasanya kembang kempis. Tapi nggak ada kembang kempis. Sudah. Di dalam bukunya itu dituliskan berjudul Epistemologi Islam itu. Mana bukunya aku mau nengok. Kayak mana PDF-nya? Kayak mana? Epistemologi. Judulnya apa? Dan itu sudah Siapa Asari itu? Juga di dalam. Rocky, kau ajar, kau ngomonglah dengan Guru Zending. Pusing aku dulu tadi. Oke, enggak mampu aku menghadapi kau. Buku aja nggak kau bisa tunjukkan di sini. Lanjutkan Rocky. Yuk bahas epistemologi, artinya sebuah pemahaman ilmu itu kan. Oke, Guru Zending, ini saya serius sama Yuni. Kita diskusi secara serius ya. Ya, saya mau diskusi bagi yang gentleman, silakan on cam. Gentleman, bukan gentleman, ya. On cam dulu. Yo, macam orang Espanyol tuh, paramente, carreleros, gitu. Ya, bahasanya tuh yang Inggris lah, Greeknya itu. Ya, terima kasih. Bagaimana mungkin Anda menjadi badut di sini? Nah, ini cocok. Guru Cocok nggak? Has, coba agak dibesarkan Guru Zending nih, mukanya petak nggak nih? Anomali Gersang, on cam dulu kau. Petak sebesar. Mana yang bernalar aja, yang bernalar naik, yang mengerti tentang judicial lah, yang paham. Iya. Yuk sama saya itu biar saya kasih tuh kuliah. Ada. Oke, sama Rocky Gerung, sama Rocky saya tanya. Oke. Bagaimana pemahamanmu di dalam ilmu usuli dan ilmu hududi dalam pengenalan Asmaul Husna, silakan. Oke. Kita mana ngerti dia itu. Rocky anomali. No, enggak. Kita bahas sebuah nama tuh kan. Oke. Arti dari sebuah sifat itu kan. Yuk diam dulu. Ini saya jelaskan ya. Jadi ada akal itu sebagai instrumen pada sebuah manusia tuh kan. Adanya logik itu tidak lepas dari fungsi akal. Makanya dalam pemahaman Asmaul Husna yang you harus pahami, you harus paham nilai aksiologi atau nilai yang tertera tuh pada ontologis tuh hakikat dasar. Sampai sini you paham nggak maksud saya, Guru Zending? Mati kau Zending, mati kau. Nggak paham dia. Berserak kau. Jadi saya pikir berserak kau. Paham. Yaudah. Buka kacamatamu dulu biar paham. Guru Zending sudah pernah ngobrol sama Rocky Gerung asli. Rocky Gersang belum ini. Nggak percaya kami udah banyak kali cerita kalian. Udah cerita aja di sini. Di sini aja buktikan, gak usah banyak bacot, buktikan aja sini. Coba aja lihat video dia. Dengar ya. Tukang laundrynya si Rocky Gerung pun pernah ngobrol sama si Rocky Gerung, bukan berarti dia itu adalah orang yang terdidik pintar gitu. Banyak orang yang berjumpa dengan Rocky Gerung, bahkan banyak. Apa pula parameter mentang-mentang ngomong sama Rocky Gerung terus bilang pintar gitu. Lanjut. Sudah. Laban, artinya Rocky. Aku lebih paten Laban. Aku jumpa sama supir bus kemarin. Cair aku dapat duit. Mana lebih penting? Jumpa Rocky Gerung apa jumpa supir bus? Dapat duit. Mana lebih penting? Pecahkan piring lah, pecah piring. Mana lebih penting? Coba itu aja dulu. Ilmu huduri. Hancur kan dah. Ya, coba belajar lagi deh, belajar lagi. Apa
Kau suruh orang belajar, kau ngerti nggak? Coba kau jelaskan itu. Ya, Apa coba kau jelaskan itu belajar artinya lagi. apa? Jelaskan. Supaya Ya Anda kamu yang yang jelaskan. keren. Kalau cuma Saya- sekedar ngomong, saya ajarin ngomong-ngomong Dengar pakai dulu. istilah-istilah sosok filsafat Sudah. kau. Yo, Sudah, pakai parameter tuh. dengar dulu. Oh iya, didengarin. Coba dengar santai. Itu kuping diciptakan dua. Kalau U1 kan itu jadi hati tuh. Udah cakap aja lah, banyak kali cakap. Supaya Anda paham tentang kalam nafsi dan kalam lapsi tersebut di dalam zat itu sendiri. You harus coba pelajari lebih dalam deh. Oh iya. Ya, siap. Supaya ketika kalam itu menjadi manusia dan hidup, Anda bingung. Dan ketika kalam nafsi menjadi Al-Quran, Anda tidak bingung kan begitu. Dan di situ kesalahannya itu. Ya. Oh iya. Gimana itu tertulis kalam Belajar nafsi lagi. itu jadi Oke. Woi. Terima kasih. Gimana tertulis kalam nafsi menjadi manusia? Siapa yang bilang? Menjadi Al-Quran itu siapa yang bilang? Oh, ada di Yohanes itu. Ada di mana? Aduh, ya. Sama di 14 ya. Sok-sokan. Dia maksudnya ke situ tuh. Bahwasanya perkataan jadi manusia. Bahasa Saya pikir filsafat. ada yang Merokok aja pun payah. Ada rokok, bos. Ada rokok, rokok ada. Hah? Bahasa filsafat rokok ada kan? Itu yang penting. Bahasa filsafat rokok di kantong pun duit pun nggak ada, untuk apa ya kan? Hah? Itu yang penting kan? Cocok lah. Gaya aja itu ya kan? Bahasa filsafat yang penting rokok ada duit, cair ya kan? Cocok. Jadi itu saran saya, coba lebih banyak belajar lah semua, termasuk Rocky Gersang, Ziva. Iya, siap. Saya penasaran tuh dengan, waduh, lari dia. Mana? Pergi dia. Hei. Woi, mana buku Zari tadi? Woi, aku lagi nunggu buku Asari. Ayo Asari, Dari dia. Bilang-bilang kalam nafsi, Theodosia. Blunder kau bahas Theodosia sama aku ya? Blunder kau Theodosia. Bahkan Tuhanmu bukan cuma mengizinkan kejahatan, Tuhanmu menciptakan kegelapan. Theodosia kau bahas-bahas di sini. Nggak perlu aku harus hafal itu bahasa Yunani itu. Theodosia kau bahas ini. Tokoh Theodor. Udah makan aja dulu. Udah mualaf dia. Iya si Makan Theodor dulu. udah mualaf dia. Theodosia. Ini ada Putri Sion ini. Ini Putri Sion asli nih, Putri Sion. Aku kalau sama wanita walaupun wanita lemu, Putri Sion. Asli. Bunda nih, bolehkah aku minta satu? Coba Bang Rocky Gerung dia on cam dulu, aku tengok. Selo lah orang bicara sebentar motong-motong. Rocky Gersang bukan gerung kau, bangga nanti dia. Anu Selo lagi kau. kan, kau baru naik kan? Menyapa lah dulu. Kok bising kali langsung kau? Menyapa lah kau dulu. Macam orang Kristen kau tengok kayak gini diskusi. Orang Kristen kau enggak? Bukan? Pakai adab lah. Baru naik langsung motong-motong orang bicara. Aku mau bicara sama Putri Sion bentar. Singkali. Sion, Putri. Ya, Bang Brandor. Sehat? Au. Sehat ya? Oh itu yang penting sehat. Itu yang penting. Blender kamu begosip kok Blender Nggak ada, cuma menegur aja lah. Menegur aja. Seru lah, cuma menegur aja. Sehat, ya udah itu aja, lanjut diskusi. Yang penting itu aja, menyapa. Apa Morgan? Kau on cam pula lagi lah, buat selera Bang Auni Riva nggak selera makan aja, udah biasa aja lah, aduh matilah. Kamu ngapain Morgan naik-naik? Coba on cam dulu Bang. Hah? Nanti ngocok, cuman nanya? Hah? Ini kita mau tampang wajah, apa mau tampang suara ini sekarang? Mau tampang wajah apa tampang suara? Hah? Kita mau diskusi mau lihat wajah, gitu, bukan suara. Ya. Unik pelanggaran unik. Enggak, diskusi kita cuma mau lihat wajah, itu pandang-pandangan dah, habis itu diam. Aku tengok macam pembodohan publik sudah ini. Hah? Muka kau peta, ngapain dipajang-pajang? Aduh mak, jangan bikin orang nggak share. Tengok, ketampol kan gara-gara on-cam. Uniripa kena, report. Aduh mak. Kena gara-gara muka. Aduh janganlah kalau yang muka-muka nggak tampang tuh. Yang cantik aja kayak Putri Sion aja dia mengakui nggak mau on-cam, sadar diri dia, ya kan? Kamu ngapain sekarang? Mau laga muka apa mau diskusi? Hah? Mau ngapain sekarang? Jawab dulu, mau ngapain? Hah? Hancur kaca-kaca ini semua, serak semua kaca ini. Hancur semua kaca. Piring kalau ngadepin benda.
Serak semuanya udah gara-gara kalian ya. Hah? Semua piring semua hancur semua gara-gara ini. Hah? Jadi Serak semuanya udah dihancur semua hancurnya. Tidak kenal habis piring hancur lagi udah. Pecah semuanya udah. Apa aja orang mau diskusi kok laga muka. Ini mau diskusi, nggak usah mau laga muka. Apa yang mau tanya? Silakan bertanya. Kenapa lain on cam boleh? Hah? Kenapa lain on cam boleh? Pembodohan publik. Nanti kok ngocok. Ngapain lah on cam? Belajar untuk menghargai orang tuh maki segala. Ngapain? Ada yang maki-maki. Kalau kau nggak mengujian nggak akan ada makian. Diskusilah kau. Apa yang mau disampaikan? Begitu keajaran. Ada rupa tadi maki-maki kita di sini ada. Ada. Coba on cam dulu. Udah sekarang ini aja aku tanya sama kau. Yesus itu Tuhan atau tidak? Kalau kami kepercayaan kami aku sebagai Tuhan. Tuhan, oke nggak apa-apa. Bapak itu Tuhan nggak? Udah, Bapak itu Tuhan. Bapak itu Tuhan atau tidak itu kepercayaan kami seperti itu. Kok kenapa? Roh Kudus Tuhan. Loh, kok kenapa kau tanya seperti itu? Karena ada tiga Tritunggal. Bapa, Tuhan, Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus itu Tuhan nggak? Itu bukan hak Anda untuk membahas soal ini, pasal itu kepercayaan kami. Oke, baik. Anda menggunakan, oke, kita bahas ya, sesuai dengan kesangkutan kami. Allah, Anda tahu Allah? Ada di kitab Anda Allah? Kalau ada? Ada? Kenapa? Ada, oke. Anda gunakan itu? Kami gunakan itu sebagai cara kami menghargai orang, bukan Anda menjatuhkan orang. Menghargai orang? Apanya? Gunakan Allah menghargai orang? Karena Allah itu